Halo sobat anime, waduh gas lagi yuk si Feng Hao-nya. Ya udah langsung aja gasken yuk si Feng Hao. Yang mau donasi di deskripsi ya, ditunggu asik. Waduh belum sempat bacain ya coy. Orangnya lagi ya liburan, waduh belum balik. Dah yuk langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao dirinya tanpa sengaja jatuh di air terjun. Doi juga bertemu dengan seorang gadis pirang. Dan di tempat itu juga gadis pirang ini yang menjadi incaran bagi para bandit. Dia harus terpaksa ikut kerjasama dengan Feng Hao untuk dapat menghajar para kroco-kroco itu. Setelah melakukan aksinya, di sini gadis ini dia berujar, jika aku masih dapat mengayunkan cambuk lagi, aku pasti dapat mengalahkan mereka. Namun, di sini Feng Hao dia langsung menarik tangan gadis pirang itu. Ayo, ini tidak dapat menahan mereka terlalu lama, ujar dari Feng Hao. Sedangkan di sisi para kroco-kroco itu, setelah beberapa saat dihantam dengan cambuk petir, mereka dapat kembali bangkit. Wah, bagaimana bisa kekuatan cambuk ini sekuat itu? Apakah dia menggunakan kristal bela diri lainnya? Namun untuk Feng Hao dan juga gadis pirang, mereka masih terus berlari. Namun di sini gadis pirang itu dia pun menghentikan pergerakannya dan berujar, tunggu. Jika kita terus berlari, itu hanya akan membuatku menjauh dari tujuan utamaku. Iya, mendengar hal itu di sini Feng Hao dia pun juga berhenti dan ia juga berujar, oke, baiklah. Lagi pula, gunung monster ini juga sangatlah luas. Jadi mereka juga tidak akan dapat mudah menemukan kita, sambut dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga ternotis ketika gadis pirang itu langsung mengayunkan pedangnya, di mana ia berujar, katakan, kenapa kau menyelamatkanku? Apakah kau juga menginginkan gulungan itu? Ujar dari gadis pirang ini yang membuat Feng Hao dia berujar, hei, gulungan apaan nih? Apakah begini caramu memperlakukan orang yang telah menyelamatkan nyawamu? Aku tidak memiliki motif apapun. Aku hanya ingin tahu kenapa ada seorang gadis kecil seperti dirimu sampai dikejar-kejar oleh om-om berkumis itu. Tapi ya sudahlah, lagi pula tidak ada hubungannya dengan diriku. Ya, aku cuma tidak nyaman saja melihat seorang gadis kecil bakal dihantam dengan om-om kumis itu. Sedangkan untuk gadis pirang ini, setelah dia mendengar dirinya diselamatkan oleh Feng Hao, dia juga sempat berpikir, hei, bocah ini, dia memiliki pikiran yang sangat mendalam. Tapi ya sepertinya dia sangat akrab dengan gunung monster ini. Dan mungkin saja aku akan baik-baik saja jika bersama dengan dirinya, pikir gadis pirang itu. Namun dia juga bertanya, bocah, kenapa kau bisa ada di gunung monster ini? Aku pikir kau belum mencapai ranah Marsia. Dan ini jelas sangat amat berbahaya berada di gunung monster ini sendirian. Ya, aku di sini ya karena aku ingin menjadi lebih kuat. Aku berlatih berburu monster di tempat ini ya untuk jadi lebih kuat lagi, sambut dari Feng Hao. Apa? Hei, mendengar hal itu jelas membuat gadis pirang ini dia shock. Apa? Berburu monster? Bocah, apakah kau tidak tahu ada monster tingkat tinggi di tempat ini? Kau bisa mati, bocah. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang mengajarimu berlatih seperti ini. Kau benar-benar akan mati sebelum kau menjadi lebih kuat. Di sini gadis pirang ini dia juga berujar, ya, ngomong-ngomong kau ingin menjadi kuat kan? Baiklah, aku bisa membantu dirimu untuk menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Tapi ya, itu akan membuat tubuhmu menderita. Tapi ya, aku pikir itu lebih baik daripada kau harus berburu monster, ujar gadis pirang itu. Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dirinya senang. Benarkah? Adakah metode spesial seperti itu? Baiklah, aku mau. Tapi tunggu dulu. Aku punya pertanyaan untuk dirimu. Sekarang aku ingin bertanya, kenapa kau ingin membantuku? Apakah kau menyukaiku? Ujar dari Feng Hao yang membuat yang ada Feng Hao malah digeplak. Dasar bocah bangke. Aku melakukan ini semua sebagai ucapan terima kasih karena kau telah menyelamatkan hidupku. Dasar bocah tidak tahu malu, ujar gadis pirang itu. Dan karena Feng Hao telah setuju untuk berlatih metode spesial dari gadis pirang itu,
Maka dari itu, pada malam harinya, wah, Feng Hao dirinya kelelahan setelah dihantam berulang kali dengan menggunakan cambuk petir milik gadis pirang ini. Ya, Bang Jack ini waduh, nggak tahan ini. Mau pakai kata-kata yang tapi nanti kena kuning. Aduh, yaudahlah. Ya, menempa tubuh Feng Hao dengan menggunakan cambuk petir miliknya. Di sini gadis pirang dia benar-benar sangat amat menikmatinya. Tidak ada banyak kesempatan untuk mendapatkan penempa tubuh seperti ini. Dan sebaiknya, bocah, kau harus terus bertahan hidup. Ya, lanjutkanlah, aku masih dapat bertahan, ujar dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dirinya dapat merasakan kalau sepertinya herbal yang ia makan hari ini sepertinya itu semua telah habis. Aku tidak lagi memiliki eliksir di dalam tubuhku, pikir dari Feng Hao. Namun untuk gadis pirang, dirinya benar-benar menikmatinya menghantam cambuk-cambuk petir miliknya. Hingga pada akhirnya, ini benar-benar membuatku lelah. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku gak memiliki energi lagi, ujar gadis pirang itu setelah dirinya puas mencambuk si Feng Hao. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, dirinya masih dapat bertahan. Tidak, jangan berhenti. Aku masih dapat bertahan. Ayo lanjutkan. Tidak bocah. Kau memang tidak merasakan kesakitan, tapi aku sangat kelelahan, ujar gadis pirang itu. Kita sudah melakukannya lebih dari setengah jam. Dan kau sepertinya sangat kecanduan, ujar gadis pirang itu. Apa? Candu? Memangnya siapa yang dapat candu ketika dicambuk? Tapi ya sudahlah, beristirahatlah dulu. Aku akan pergi berburu monster untuk makan malam, ujar dari Feng Hao. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Feng Hao ia pun kembali dan membuat sebuah barbecue. Dan itu, ini sangat hebat, ini sangat enak, ujar dari gadis pirang. Oi, bocah, sudah berapa lama kau tinggal di gunung monster ini? Dan siapa yang mengajarimu bertarung melawan para monster dan memasak seperti ini? Ini luar biasa, tanya dari gadis pirang. Tidak ada yang mengajariku. Aku hanya harus bertarung melawan para monster agar aku bisa lebih kuat. Dan jika aku tidak bisa melawannya, jelas aku hanya perlu kabur, ujar dari Feng Hao. Dan itu juga membuat gadis ini dia berujar, oke, baiklah. Namun karena kita telah bersama sepanjang hari, tapi aku juga masih belum tahu namamu. Siapa namamu? Tanya gadis pirang ini. Namaku adalah Hao Tian. Dan kau siapa? Tanya dari Feng Hao. Dan di sini aku tidak boleh menggunakan nama asliku saat di luar sana. Ini berbahaya, pikir dari Feng Hao. Namaku adalah Qin Yan. Salam kenal ya, ujar dari gadis pirang itu. Tapi ngomong-ngomong, tubuhmu itu sepertinya sangat spesial. Orang biasa, mereka tidak akan dapat melanjutkan penempaan tubuh dengan cambuk petir milikku loh. Tapi apalagi sampai membuatku lelah, ujar dari gadis pirang itu yang bingung dengan tubuh milik Feng Hao yang terus-terusan dihajar, tapi lah kok malah nagih. Namun untuk Feng Hao yang tidak mau membocorkan rahasianya, ia hanya dapat berujar, mungkin karena aku sering melawan para monster ya. Jadi tubuhku ini lebih tahan lama, ujar dari Feng Hao. Padahal di dalam hati, ini semua berkat dari Pharmacope. Dan untuk gadis ini dia juga berujar, oke, baiklah. Tapi sepertinya kau sangat beruntung bocah. Kau dapat bertemu dengan diriku. Aku rasa dengan kecepatanmu yang seperti ini, kau bisa naik ke ranah marsial kira-kira 10 hari lagi lah, ujar dari gadis ini yang membuat Feng Hao yang mendengarnya dia terkejut. Apa? 10 hari dapat naik ke ranah marsial? Mendengar hal itu membuat Feng Hao sadar sepertinya master dia menyuruhku untuk mendekati gadis ini. Ternyata ini alasannya, ujar dari Feng Hao. Namun dengan gestur menggoda, di sini gadis Yan dia berujar, bocah, tapi kau tahu untuk melakukan ini semua itu membutuhkan banyak sekali kristal bela diri. Maka dari itu, setelah ini semua berakhir, kau harus menjadi pelayanku. Dan beberapa hari kemudian, Feng Hao dirinya terus-terusan diapa-apain oleh gadis Yan ini. Sampai membuat gadis pirang ini
lelah, capek. Waduh. Bocah, ini adalah yang terakhir. Kau harus dapat menerobos kerana marsial dalam satu gerakan. Aku akan meningkatkan kekuatanku 2 kali lipat dan ini adalah 3 kali serangan. Jadi ya, kau jangan sampai mati. Ujar dari gadis ini yang akan menggunakan kekuatan penuhnya menghajar Feng Hao untuk dapat membuat Feng Hao naik tingkat. Dan itu juga membuat Feng Hao dia berujar, "Ya, baiklah, jangan khawatir." Ujar dari Feng Hao yang tahu kalau ini adalah tahap terakhir bagi dirinya untuk dapat melakukan sebuah penerobosan. Dan memang di hentakan pertama, itu sangat menyakitkan. Serangannya dengan kekuatan 2 kali lipat ini benar-benar menyakitkan bagi Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dirinya masih dapat bertahan karena bantuan dari Pharmacop miliknya. Dan untuk serangan kedua, itu benar-benar sangat menyakitkan juga. Dan itu hampir saja membuat Feng Hao pingsan. Namun hal itu semua belum cukup. Maka itu bertahanlah kau bocah. Jangan sampai kau mati. Karena di cambukan ketiga ini aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Feng Hao dirinya merasakan kesakitan yang sangat luar biasa ketika hentakan petir itu memasuki tubuhnya. Dan itu juga membuat dirinya melakukan sebuah penerobosan yang membuat gadis pirang ini dia terkesima dengan penampilan baru Feng Hao setelah Feng Hao dirinya naik ke ranah marsial. Melihat Feng Hao yang tiba-tiba saja melakukan sebuah penerobosan, membuat gadis pirang ini doi senang. Bocah, kau tiba-tiba naik ke ranah marsial. Baiklah. Kau benar-benar dapat melakukannya bocah. Kau ini akhirnya menjadi seorang seniman bela diri. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri yang merasakan dirinya telah ada di ranah marsial membuatnya berujar, rasanya tubuhku ini cukup berbeda. Rasanya tubuhku ini sangat nyaman dan juga tubuhku ini terasa sangat ringan. Baiklah, aku akan mencoba kekuatan baruku. Dan begitu Feng Hao ingin mencoba kekuatannya, doi dapat menghancurkan sebuah batang pohon dengan sangat mudah. Meskipun tanpa jurus serangan, tapi di sini ternyata pukulan Feng Hao cukup untuk dapat menghancurkan sebuah pohon. Wow, gila. Sedangkan untuk gadis pirang yang melihat Feng Hao yang dapat melakukannya membuatnya berujar, "Hei, kau ini benar-benar aneh bocah. Kau baru saja naik ke ranah marsial dan lantas bagaimana kau bisa melakukan seperti itu? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan penghancur kayak gitu?" Entahlah, aku juga tidak tahu, sabut dari Feng Hao. Terserahlah. Tapi kau ini baru saja naik ke ranah marsial dan jelas kau masih ada di tingkatan dasar. Namun kau dapat melakukannya, ini aneh. Karena seorang seniman bela diri yang jenius aja, mereka membutuhkan waktu sekitar 6 bulan lah untuk dapat menggunakan pukulan penghancur. Tapi kau, ini sungguh sangat aneh. Tapi karena kau telah ada di ranah marsial, maka dari itu teknik cambukku ini tidak akan lagi berguna. Jadi sekarang kau pergilah cari makan, karena kita akan pergi dari tempat ini besok pagi. Ujar dari gadis pirang setelah misinya melatih Feng Hao telah usai. Maka dari itu Feng Hao dirinya langsung pergi berburu untuk cari makan malam. Hingga pada malam harinya di sini Feng Hao dia pun keluar untuk berbicara dengan master kecil. Master, ternyata kau masih ingat dengan mastermu ya? Kupikir kau sudah lupa setelah kau bertemu dengan gadis yang beropai padat itu. Ujar dari master kecil setelah Feng Hao nggak pernah memanggilnya selama beberapa hari dirinya berlatih dengan gadis pirang itu. Dan itu juga membuat Feng Hao yang mendengarnya dia berujar, Master, nggak gitu juga sih. Tapi Master, saat ini aku udah ada di ranah marsial. Aku tahu itu. Aku rasa ini adalah waktunya bagi diriku untuk memberikan bagian dari formula lanjutannya. Maka dari itu, di sini master kecil dia memberikan Feng Hao sebuah plat besi. Dan itu juga membuat Feng Hao yang mendapatkannya dia berujar, "Hei, Master, bukankah ini hanya sebuah potongan besi tua? Apakah benar-benar ini adalah formulanya? Ini asli kah?"
ada di tingkatan apa benda ini master? Tanya dari Feng Hao. Dan itu juga membuat master kecil dia berujar, tidak ada peringkat sih. Hei, mendengar hal itu membuat Feng Hao dia sedikit shock. Namun di sini master kecil dia juga berujar, bocah, formula tanpa peringkat itu tidaklah buruk. Bagi sebagian orang atau ya mungkin kebanyakan orang ya, besi itu hanyalah sebuah besi tua. Tapi untuk dirimu yang memiliki tubuh void, itu adalah teknik rahasia yang setara dengan teknik tingkat surgawi. Teknik itu akan terus berevolusi mengikuti perkembangan dirimu. Mendengar hal itu di sini Feng Hao dia curiga. Hei, benarkah? Dasar bocah. Dan melihat Feng Hao yang ragu-ragu di sini, master kecil dia berujar, sudahlah, keluarkan saja martial kristal yang kau miliki itu. Maka dari itu di sini dengan arahan dari master kecil Feng Hao, dirinya mulai melakukan sebuah ritual untuk dapat menyerap kristal martial yang ada di tangannya dengan juga sebuah potongan besi tua. Karena memang dengan bantuan dari master kecil, potongan besi yang tidak berguna dapat menjadi sebuah harta berharga untuk Feng Hao. Dan dapat membantu Feng Hao melepaskan void martial yang ada di dalam tubuhnya. Ya, setelah selesai itu semua di sini master kecil dia berujar, selamat bocah, kau telah mengambil sebuah langkah kecil, ujar dari master kecil. Di mana dia juga berujar kalau kombinasi dari formula itu dan juga tubuh void martial dapat meningkatkan kemampuanmu lebih cepat daripada cambuk petir itu. Hanya saja bocah, kau membutuhkan banyak sekali kristal martial, lebih banyak lagi sih di masa depan. Dan jika tidak ya kau bakalan dilahap juga dengan kekuatan formula yang telah aku berikan itu. Yang membuat Feng Hao dia sadar kalau dirinya mau untuk dapat terus bertahan hidup, dirinya harus terus mencari kristal martial di sepanjang hidupnya jika memang dirinya enggak mau mati. Karena jika membelinya aja jelas itu akan membuatnya miskin. Waduh. Dan keesokan pagi harinya Feng Hao dia memulai hari dengan cara bertapa di bawah air terjun. Dan di sini Feng Hao dia juga tahu kini diriku telah terlahir kembali. Dan akhirnya aku dapat mencapai ranah martial. Dan aku pasti dapat membalaskan rasa malu hari itu. Dan aku juga akan mencoba kekuatan baruku ini. Ledakan energi yang dilepaskan oleh Feng Hao membuat gadis pirang dia terkejut dan juga terbangun dari tidurnya. Dan dia berpikir, hei, apakah para bandit itu telah berhasil mengejarku? Pikir gadis pirang yang terkejut dengan suara ledakan itu. Namun ketika dirinya keluar untuk memastikannya ternyata suara ledakan itu berasal dari bocah kroco ini. Waduh, dia benar-benar bersemangat setelah dia mencapai ranah marsial. Selain itu di sini gadis pirang ini dia juga sadar kalau ada yang berbeda dengan Feng Hao. Dan itu juga membuatnya berujar, hei, bocah ini dia terlihat sedikit berbeda. Padahal sebelumnya dirinya baru saja naik ke ranah marsial dan sekarang dia sudah ada di tingkatan dasar. Bocah ini dia cukup gila. Apakah ini semua berkat serangan cambuk petir itu? Ini menarik. Dan hal itu juga membuat dirinya bertanya, bocah, kau ini seekor monster kah? Kenapa perkembanganmu itu sangat cepat? Aku ini berbakat lah. Jika aku monster, sudah pasti aku akan melahap dirimu dari awal. Bocah kecil ini sudah berani berkata-kata seperti itu kah kepada kakak ini? Sudah bagus kakak ini tidak memakanmu loh. Namun di sini Feng Hao yang bertanya, apa langkah selanjutnya membuat gadis pirang ini dia berujar, langkah kita selanjutnya adalah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang membuat diriku harus ada di tempat ini cukup lama. Namun sebelum pergilah kau mandi dulu dan gantilah pakaianmu. Kau terlihat seperti akan memakan diriku. Memakan dalam arti lain. Waduh, kena dolar kuning nih nanti kalau dikatain. Waduh. Dan beberapa saat kemudian Feng Hao setelah dirinya siap, kini tubuhnya mengenakan pakaian baru yang membuat dirinya terlihat cukup tampan. Dan itu juga membuat gadis pirang ini rahimnya cenut anget. Waduh. Wow, bocah ini setelah dia melakukan penerobosan dan juga mengenakan pakaian bagus, wajahnya terlihat sedikit kayak Bang Jack. Waduh.
Dan setelahnya, ya mereka pun langsung pergi menuju tempat pertama yang diincar oleh gadis pirang itu. Dan itu juga membuat Feng Hao yang mengikutinya dari belakang membuatnya bertanya, ngomong-ngomong, aku selalu bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang kau cari? Kenapa ada beberapa orang yang mengincar dirimu juga? Selain itu, kenapa kau tidak pergi mencarinya kemarin saat kita sedang tidak lagi dikejar oleh para bandit itu? Tanya dari Feng Hao. Tidak, aku tidak bisa mengambilnya lebih awal ataupun terlambat. Aku harus mengambilnya di waktu yang tepat. Tapi sepertinya kau tidak akan mengerti juga sih kalau aku menjelaskannya. Namun tiba-tiba saja Feng Hao dirinya memeluk gadis pirang itu dari belakang seolah-olah dirinya bakal mengeksekusi anunya. Waduh. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi ya guys ya. Ini jam 01.22 edan tengah malam. Waduh, ngantuk cuk. Dan sampai jumpa, bye. Thank you. Bye.